Kami merupakan prajurit yang membantu manusia mengantar oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPA. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang bab baru ya nak. Buka bukunya halaman 178. Kita akan belajar tentang darah. Simak karena untuk yang pertama kita belajar tentang darah. Darah di seluruh tubuh orang dewasa itu sekisaran 8% di dalam tubuh kita. Nah, nanti kalau kita bisa menghitung berapa berat badan kita bisa menghitung berapa darah di dalam tubuh kita. Contoh nih, berat badannya 50 kg. Nah, hitung 50 kg kali 8% berarti 4 kg, berarti sekitar 4 liter di dalam tubuhnya ada darah. Darah itu nak berwarna merah yang kita ketahui, tapi sebenarnya darah itu banyak bentuk-bentuknya dan banyak pembagian-pembagiannya. Baiklah nak, untuk darah ini pun kita akan belajar pertama itu fungsi darah. Fungsi darah sendiri itu ada namanya organ pengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu ada organ penyangkut sisa-sisa oksidasi yang tidak diperlukan oleh tubuh dari jaringan ke organ-organ ekskresi atau namanya pengeluaran. Dan juga fungsi darah itu menjaga suhu tubuh selalu tetap lebih kurang 30 derajat Celcius. Bisa Anda perhatikan di dalam buku halaman 178. Ini adalah fungsi darah. Fungsi darah itu bisa mengatur keseimbangan antara asam dan basa di dalam tubuh kita nih. Kita banyak mengandung zat-zat kimia, lalu kita banyak mengandung makanan-makanan yang berupa asam ataupun basa. Dan tentunya untuk menghindari kerusakan itu, darah berfungsi sangat baik di dalam tubuh. Jika fungsi darah itu sangat baik dalam tubuh kita, maka kerja di dalam tubuh pun sangat baik. Karena darah juga termasuk pengangkut udara, pengangkut oksigen di seluruh tubuh agar kita bisa bernapas, agar kita bisa bergerak. Darah sangat berperan penting ya nak. Selanjutnya yang dua, susunan atau komponen darah. Buka bukunya halaman 179. Susunan atau komponen darah tuh, susunan tuh maksudnya ada berapa saja darah itu, ada bagian-bagian apa saja darah itu, apa saja lapisan-lapisannya. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar di samping ini. Ini adalah bentuk susunan atau komponen darah. Yang pertama di atas itu plasma darah. Setelah plasma darah itu ada eritrosit atau sel darah merah. Setelah itu ada leukosit, sel darah putih, dan ada trombosit yang di bawahnya dengan dua warna-warna yang berbeda dan fungsi-fungsi yang berbeda fungsi-fungsinya nak. Bisa perhatikan di gambar. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang plasma darah. Plasma darah itu cairannya jernih, kekuning-kuningan. Bisa perhatikan di gambar berikut ini. Ini adalah cairan plasma darah. Terdiri atas 50% air dan sisanya zat-zat yang terlarut di dalam air. Fungsinya itu adalah mengedarkan sari-sari makanan dan sisa metabolisme, berperan dalam pembekuan darah, melawan benda asing masuk ke tubuh. Ini maksud dari melawan benda asing ini jika ada serangan seperti kita ada penyakit, sebelum kita jatuh sakit nih tentu kuman datang terlebih dahulu ke dalam tubuh kita, plasma darah akan melawannya. Jika plasma darah kita ini yang kuat, maka kita tetap sehat. Tapi jika plasma darahnya kalah, berarti kita akan jatuh sakit. Maka dari itu kita butuh makan yang banyak. Karena dari mana dapat darah? Dari dalam mengandung makanan, dan kita makan itu bisa terbentuklah darah. Selanjutnya eritrosit, itu sel darah merah. Bisa Anda perhatikan di gambar di samping. Bentuk eritrosit itu seperti bentuknya itu bundar, pipih bikonkav. Dia tidak memiliki inti sel. Warnanya juga merah karena terdapat hemoglobin. Hemoglobin itu Hb. Apa sih nak Hb itu? Apa kegunaan hemoglobin? Hemoglobin itu adalah protein yang mengandung senyawa besi, Heme dan globin. Bisa Anda sudah perhatikan di halaman 180.
Eritrosit itu juga banyak manfaat dan fungsi-fungsinya. Nah, salah satu fungsi eritrosit adalah seperti Anda sudah perhatikan di gambar di samping ini. Ini adalah fungsi-fungsi dari eritrosit. Oke, nah kita lanjut yang C, leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih. Sel darah putih itu berbentuknya tidak tetap dan lalu mempunyai inti sel berbentuk bulat atau cikung tidak berwarna. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar ini adalah bentuk leukosit. Leukosit ini juga salah satu yang melawan kuman. Ketika kita bermain kotor atau bermain yang ada kumannya, leukosit termasuk berperan penting dalam menjaga kestabilan tubuh kita agar kita tidak jatuh sakit. Ciri-ciri leukosit itu banyak, ada namanya limfosit, monosit, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Bisa Nak sudah lihat di gambar ini adalah macam-macam sel darah putih. Baiklah Nak, selanjutnya adalah trombosit. Trombosit adalah sel darah pembeku atau keping darah yang memiliki ciri-ciri yang berbentuknya tidak teratur. Berukurnya lebih kecil daripada eritrosit dan leukosit. Trombosit ini berperan penting dalam proses pembekuan darah karena sifat trombosit ini yang rapuh. Trombosit akan pecah dan mengeluarkan faktor antihemofilia berupa enzim. Jadi ketika kita terjadinya luka di bagian tangan atau di bagian tubuh kita, trombosit ini akan mengeluarkan faktor antihemofilia sehingga dia akan membeku menjadi benang fibrinogen, lalu menjadi benang-benang fibrin dan tertutup kembali luka-luka kita. Berikut adalah video ketika tangan kita tergores. Beginilah cara kerja trombosit. Simak videonya ya Nak. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Baiklah itu tadi materi kita pembelajaran tentang darah dan susunan darah. Itu tadi adalah contoh jika darah kita terluka. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Fungsi ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Baiklah itu tadi materi kita tentang darah. Semoga Ustazah paham dan mengerti. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.